Pak Barita, apakah BPA ini strukturnya di bawah Jampitsus atau di bawah Kejaksaan Agung? Secara struktural eselon 1 itu langsung bertanggung jawab pada Jaksa Agung. Dia kan sama eselon 1 itu. Jadi eselon 1 di Kejaksaan itu ada Jaksa Agung Muda ya, ada yang teknis non teknis, baru ada badan diklat dan badan pemulihan aset. Jadi kepala BPA ini sejajar setingkat dengan eselon 1 Jaksa Agung Muda. Jadi bertanggung jawab pada Jaksa Agung. Jadi tidak bisa intervensi yang itu. Jadi artinya dari jam mengintervensi ke BPA itu agak sulit itu ya, karena sesama pejabat eselon 1 ya strukturalnya. Setara ya? Ya, setara. Nah, ini satu lagi yang disampaikan oleh Ketua IPW, bahwasannya kasus Jarod Richard yang sekarang lagi bergulir di pengadilan adalah yang tuntutan utamanya tentang kasus Ronald Tanur. Tetapi terdapat ada catatan nih, katanya ini kasusnya uangnya berapa, untuk apa, kasus apa. Nah, ini salah satunya adalah tentang gula. Kasus gula itu yang katanya ini kenapa dalam gugatan Ronald Tanur ini kok cuman kasusnya kasus gratifikasi, tidak masuk kasus suapnya nih. Kira-kira kenapa ini? Ya, saya tidak masuk di substansi kasusnya, tapi konstruksi hukumnya yang saya mau perjelas agar masyarakat juga tidak menduga-duga tahu. Nah, dasar dari jaksa merumuskan dakwaan adalah berkas perkara. Berkas perkara itulah, di situ ada alat bukti, di situ ada keterangan saksi, mungkin juga ada keterangan ahli, mungkin juga ada petunjuk-petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Jadi tidak mudah. Jaksa terikat menyusun konstruksi dakwaannya dari peristiwa hukum yang sudah menjadi dokumen yang namanya berkas perkara. Tidak boleh di luar itu. Kalau ada fakta di luar berkas perkara masuk, itu justru menjadi indikasi ada unprofesional dan ada pelanggaran. Karena jaksa terikat menurut KUHAP untuk merumuskan konstruksi dakwaannya dari berkas perkara. Itu yang pertama. Jadi berkas perkara ini kan di sini penyidikan, diperiksa saksi, diperiksa mungkin dibutuhkan keterangan ahli, diperiksa keterangan terdakwa, alat bukti yang ada apa, surat segala macam. Nah, kadang kita menduga wah ini harus yang lebih berat. Tapi kan kalau berkas perkara dalam proses penyidikan dan alat-alat bukti tidak mendukung pada konstruksi pasal yang memungkinkan bisa dugaan suap tadi, ya jaksa kan harus profesional. Dia terikat pada berkas perkara yang sudah disusun itu. Maka itulah dibuat dakwaannya. Sehingga kita jangan keliru, kita nggak boleh menentukan pasal lalu perbuatan. Harus proses perbuatan, fakta-fakta itu dipaparkan, baru dikonstruksi dakwaannya mana pasal yang dilanggar. Jadi itu yang profesional. Jadi jaksa nggak bisa kalau fakta peristiwa dalam berkas perkara yang namanya penyidikan itu mengarah pada gratifikasi, lalu dibuat kaitkan suap. Nanti dia bisa berdarah-darah membuktikan itu di pengadilan. Artinya sekarang belum ada temuan siapa pemberi suap ataupun belum ada pengakuan atau bagaimana? Tentu saja kalau dia tidak masuk ke suap, berarti tidak ada alat bukti yang ada di 184 KUHAP itu mendukung ke apa yang disebut suap itu. Sebab dakwaan itu kan final dari proses penyidikan, tapi awal dari penuntutan. Nah, yang akan membuktikan dakwaan itu adalah jaksa. Jadi coba Pak Edi, ya, di dakwa suap, tapi alat buktinya yang ada diajukan fakta persidangannya yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada menyinggung suap. Itu jaksa akan menghadapi masalah karena dia harus menuntut berdasarkan hukum. Hukum itu ya alat bukti tadi, Pak Edi. Tapi dengan nilai uang yang sampai puluhan M segala macam itu tentunya kan ada yang memberi. Ya. Ya kan? Apakah ini yang diduga ini artinya apakah ada upaya dari kejaksaan untuk melindungi pemberi suap? Apakah ada hal lain yang jaksa itu belum mampu untuk membuktikan siapa penyuapnya atau bagaimana ya, sehingga gratifikasi yang dimajukan? Nanti kita akan lihat itu fakta persidangan. Bisa jaksa akan mencoba melakukan proses pembuktian itu di persidangan dengan menanyakan, ya, bisa juga hakim kan begitu ya. Jadi Pak Edi itu belum final kalau misalnya dalam kasus ini ya ada kemudian suap ditemukan, itu kan membuka penyidikan baru. Tapi dalam kasus yang sekarang dihadapi
ZR itu adalah kasus Ronald Tanur itu. gratifikasi kan, Tapi yang Ronald Tanur yang itu kan. Artinya kemungkinan masih bisa buka kasus baru kalau ditemukan kemudian hari ya? Ya, kalau ada bukti di pengadilan, kalau hakim memberi pertimbangan bahwa tolong ini memerintahkan kepada untuk diselidiki, ini kan proses pembuktian di pengadilan. Tapi kan kalau bukti itu belum firm, belum diperoleh secara sah di dalam berkas penyidikan, itu kan nggak mungkin diadakan di dakwaan, karena nanti yang akan diperiksa adalah dakwaannya. Pak Edi mau, wah ini suap, tapi nggak mendukung. Buktinya nggak ada? Nggak ada. Tapi yang bisa saya buktikan gratifikasi. Lalu saya ajukan gratifikasi. Kalau nanti ada fakta di pengadilan yang dalam sidang yang terbuka untuk umum, itu adalah fakta hukum, ada suap, kan itu bisa kemudian dikembangkan. Ya, siapa pemberi penerimanya. Sebab kalau dalam kasus suap, pemberi dan penerima itu kan harus dibuktikan ya dengan alat bukti yang sah, agar jangan terjadi proses peradilan sesat dan jaksa bertanggung jawab, karena proses hukum yang dilakukan oleh jaksa adalah satu, ya menuntut orang yang bersalah, menghukum orang yang bersalah, tapi juga harus menjaga orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Itu fairnya, Pak. Nah, kalau saya belum pasti kan lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada memasukkan 1 orang yang tidak bersalah. Ini kan ada gium yang sudah melekat dengan hak asasi manusia. Jaksa kan berkewajiban memastikan itu. Karena ini proses hukum, tidak boleh opini, tidak boleh perasaan, tidak boleh dugaan. Harus fakta hukum, peristiwa hukum yang konstruksinya ada di berkas perkara. Kalau nanti saya menduga terus, nggak bisa saya buktikan. Kasihan dong orang yang kemudian diajukan itu kan. Ya, hukum kan harus ada bukti dan... Pegang yang sudah ada bukti kuatnya, lakukan proses hukum. Kan gitu, kejar kalau masih ada yang harus bertanggung jawab secara hukum. Tapi jaksa berkewajiban kan dia untuk keadilan. Masukkan orang yang bersalah, tapi jangan sekali-sekali kamu memenjarakan orang yang tidak bersalah. Itu yang makanya tuntutan jaksa itu untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak Edi. Menurut Bapak, apakah adanya pelaporan Jampitsus ke KPK ini bisa mengurangi atau menurunkan kinerja kejaksaan untuk memberantas korupsi? Ya, saya kira proses pelaporan, misalnya pejabat kejaksaan itu hal yang membuat para pejabat kejaksaan harus hati-hati tentunya ya, sebagai bagian dari hak orang untuk menyampaikan laporannya. Itu satu. Yang kedua, proses pelaporan itu kan belum menjadi satu peristiwa hukum kan. Karena itu baru orang menjalankan haknya melaporkan. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya kira juga substansinya ya, substansi pelaporannya apa. Kalau berkaitan dengan proses lelang misalnya kan udah jelas. Ya itu sangat mudah untuk dijawab. Kan begitu. Proses lelang bagaimana, siapa punya kewenangan kan begitu. Dan ini adalah satu tantangan yang sekarang juga akan mungkin dihadapi ke depannya. Apalagi berkaitan dengan penyidikan kasus-kasus besar seperti saya katakan tadi. Karena itu maka langkah-langkah profesional, langkah-langkah akuntabel dari semua pelaksanaan tugas kewenangan itu ya berdasarkan pedoman yang ada itu menjadi satu keharusan mutlak untuk dijalankan, untuk menjadi dasar kalaupun ada laporan-laporan seperti itu bisa dijawab. Tapi sejauh ini ya mohon maaf saya harus juga katakan indikasi untuk apa yang dilaporkan itu menurut saya sebagai bagian dari catatan-catatan saja, karena kan kita melihat ya proses penanganan perkara itu sendiri yang dilaporkan itu tidak menjadi kewenangan dari yang bersangkutan ini gitu loh Pak. Oh, jadi menurut Bapak melihat ini kasusnya tidak akan berproses sampai ke penyelidikan dan penyidikan? Dugaan saya begitu, tapi ini kan proses hukum kewenangannya yang di melakukan KPK, penyidikan ada di sana. Tetapi hendaknya ini tidak langsung menyurutkan dan saya yakin itu tidak akan menyuruhkan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut ya. Setiap orang boleh melaporkan siapa saja tentunya kan, itu makanya kita harus bekerja secara profesional dan terukur. Itu yang nggak boleh kita abaikan Pak Eldi. Kita mau berbuat baik aja belum tentu masih mungkin dilaporkan kan.
apalagi kalau langkahnya salah. Tapi jangan kalau kita dilaporkan menyuruh kalang, kalau kita benar maju aja terus. Oh, jadi menurut Bapak Kejaksaan Agung tidak akan mundur dalam Tidak perlu memberantas ragu dengan itu, korupsi ya? Karena ukurannya kan jelas. Apalagi siapa yang mau main-main ketika mata semua menyorot, ya, melihat apa penanganannya gimana. Karena sekarang Pak Edi, trennya itu kemarin di hasil survei kepercayaan publik itu, Ya, indikatornya. masyarakat itu tidak hanya melihat langkah pertama, mereka mengikuti. Jadi gitu, coba bayangkan itu kasus ZR misalnya, kasus tambang, kasus timah, ya, kasus eksekusi. Kan tidak hanya sebatas saya lagu memanggil untuk sidang, saya melaporkan. Tapi apa outputnya sesudah itu? Itu menjadi bagian yang menambah keyakinan publik terhadap penegakan hukum kita. Jadi mereka nggak bisa lagi hanya diberi janji, publik sudah bersikap kritis terhadap langkah-langkah apapun yang dilakukan oleh penegak hukum. Jadi tidak hanya bisa diberikan, oh sudah begini, akan dikejar terus tindak lanjutnya apa. Sekarang survei hampir setiap 3 bulanan kan Pak. Iya. Jadi mendeteksi itu akan kita lihat nanti survei berikut. Kalau survei kemarin kan tidak signifikan pengaruhnya di tengah gempuran terhadap dugaan-dugaan yang dilaporkan tadi. Itu artinya masyarakat masih percaya bahwa penanganan kepercayaan publik masih tinggi ya? Kepercayaan tinggi itu berjalan dengan Dan baik. itu Itu menurut kan survei indikator. ya, survei indikator 2024-2025 nggak usah 2 kali. kemarin yang dirilis Mei, kebetulan saya diminta narasumber untuk memberi komentar terhadap hasil itu. Itu Pak Edi. Yang mudah-mudahan ke depannya pemberantasan korupsi jangan sampai mandek, tapi bisa terus menerus berjalan dengan baik sampai tuntas sehingga korupsi Indonesia bisa berkurang atau bahkan hilang gitu ya. Iya Pak Edi.